Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa yang saya banggakan. Kita ketemu lagi di mata kuliah audio video. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang reproduksi sinyal audio. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana produksi dari sebuah sinyal audio yang meliputi sistem perekaman. Kali ini kita akan bahas tentang reproduksi. Jadi produksi kembali audio itu sinyal audio. Nah, tujuannya adalah untuk memahami tentang media reproduksi sinyal audio. Adapun materinya meliputi sistem penerima radio, tape recorder, compact disc, maupun MP3 player dan lain sebagainya. Artinya dia adalah yang terakhir ini adalah sistem audio digital ya. Oke, langsung saja. Pada sebuah reproduksi audio, itu ada beberapa macam, yaitu adalah sinyal audio yang dihasilkan oleh radio yang terdiri dari pemancaran dan juga penerimaan. Nah, reproduksinya adalah pada penerimaan ini adalah penerimaan dari sinyal audio. Kemudian ada reproduksi dari tape recorder kalau tempo dulu. Sekarang sudah berubah, berbeda ya. Nah, ini sekarang sudah tidak kita gunakan, tetapi ini adalah dalam kategori harus yang kita pelajari meskipun kalian sudah tidak pada zamannya. Ya, karena zamannya sekarang adalah pada MP3, MP4 dan lain sebagainya ataupun audio compact disc. Ini adalah audio compact disc. Audio compact disc ini hanya sebuah CD tapi hanya mengeluarkan suara saja, audio saja ya. Untuk perekaman audio nanti yang keluarkan pastinya adalah loudspeaker dari perangkat amplifier dan ini dari CD player. Nah, yang pertama pada sistem penerima radio. Nah, jenis radio itu dilihat dari jenis modulasi penerima dibedakan menjadi dua, yaitu radio AM dan radio FM. Radio AM atau disebut dengan amplitudo modulasi merupakan penerima radio yang dalam sistem penerimaannya menggunakan modulasi amplitudo yang mempunyai sifat amplitudo, sinyalnya termodulasi secara bervariasi mengikuti amplitudo sinyal informasi. Jadi mengikuti sumber suara yang dia pancarkan ya. Jadi amplitudonya adalah modulasi amplitudonya adalah mengikuti suara ataupun inputan yang akan dia pancarkan. Misalnya adalah amplitudo dari penyiarnya ataupun amplitudo dari musiknya. Kemudian radio FM ataupun frekuensi modulasi merupakan penerima radio yang dalam sistem penerimaannya menggunakan modulasi frekuensi. Nah, maka disebut dengan radio FM ataupun frekuensi modulasi. Nah, rentang kerja frekuensi pembawa pada penerima AM itu adalah 535 kHz sampai dengan 1605 kHz. Dan pembawa frekuensinya dari 540 kHz sampai 1600 kHz. Ditandai dengan interval 10 kHz. Artinya adalah jarak antara stasiun satu ke stasiun yang lainnya itu adalah 10 kHz. Nah, kemudian penerima FM band FM ataupun frekuensi FM-nya ini pada 88 sampai dengan 108 MHz. Antara kanal TV, kanal 6 dan kanal 7 VHF ini frekuensi ini kalau diturus di bawahnya itu adalah pada segaris dengan kanal kelipatan dari kanal TV dan pada kanal 6 dan kanal 7 pada TV VHF ya. Dengan frekuensi center atau pemisah antara pemancar satu dengan pemancar lainnya adalah berjarak 200 kHz ya, yang mempunyai device 75 kHz dari frekuensi center ya, ataupun uppernya adalah 25 kHz. Nah, untuk lowernya ya, untuk bagian bawahnya. Nah, apa itu radio AM? Nah, radio AM merupakan sistem radio yang informasi yang dipancarkan oleh radio digunakan untuk memodulasikan amplitudo gelombang pembawa. Ini yang dimaksud ya. Ya, ini adalah frekuensinya, tapi ini adalah apa amplitudonya. Ya, amplitudo modulasinya seperti ini ya. Ini adalah gelombang pembawanya. Jadi frekuensi amplitudo wave ya di sini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perangkat radionya itu tadi. Mulai dari osilator, buffer, power amplifier, ada space amplifier, driver, modulator dan sebagainya. Ada di sini.
Dan frekuensi yang dikeluarkan gelombang elektromagnetnya adalah mengikuti ini. Jadi amplitudonya dimodulasikan, modulasi amplitudo maka ya. Ya ini amplitudo pada frekuensi, bentuk amplitudo ini menentukan ditentukan dari suara inputan apa informasi yang dibawa. Informasi yang dibawa kan kalau radio itu pasti kan suara ya, ikutan besar kecilnya suara itu. Oke, kemudian pada radio AM menggunakan gambaran listrik dari suatu sumber suara yang amplitudenya dimodulasikan dengan gelombang pembawa seperti ini ya. Dan pada akhir penerima dalam proses deteksi gambaran ini dilepaskan kembali dari pembawa dan diset dan di setel kembali ke dalam loudspeaker ya, seperti ini nih. Disebut amplitude modulasinya tadi. Seperti yang saya ulaskan di sebelumnya ini. Nah, kemudian pada dalam sistem penerima radio AM dapat dilakukan melalui proses dengan memindahkan sinyal dari pembawa pada frekuensi, ya, yang pasti kan diterima oleh antena ya, dari pembawa dari frekuensi menengah yang telah ditetapkan atau disebut dengan heterogen. Di sini dari artinya adalah sinyal pembawanya akan dipisahkan untuk modulasinya. Nah pada radio AM ada beberapa jenis penerima radio. Satu radio kristal dasar, penerima ATRF, ada super heterogen dan penerima Ravel. Nah, contohnya adalah ini, radio super kristal. Nah, super kristal ini radio tempo dulu. Nah, radio AM tempo dulu. Ini adalah gambarannya, radio super kristal dasar. Kemudian ada juga radio TRF, tuned radio frekuensi. Ya. Penerima radio TRF merupakan dirancangan yang tersedia awal-awal penggunaan penguat. Ya. Prinsip dasar bahwa semua tingkatan RF secara serentak disetel ataupun menerima frekuensi sebelumnya dideteksi dan kemudian sinyal audio dikuatkan. Nah ini prinsip kerjanya. Kemudian radio super heterogen. Penerima heterogen bekerja dengan prinsip penerima memiliki osilator lokal dengan frekuensi osilator dapat divariasikan atau disebut dengan variabel frekuensi osilator atau VFO. Nah ini menyerupai pemancar kecil ya. Radio ini adalah menyerupai pemancar kecil yang diletakkan dalam penerima radio. Dalam radio AM ini, radio super heterogen ini. Sinyal diterima dalam cakupan 540 kHz sampai dengan 1650 kHz, sedangkan sinyal FVO selalu konstan, jadi 455 kHz lebih tinggi atau 995 kHz sampai dengan 2105 kHz. Nah, blok diagramnya radio super heterogen seperti ini, ada beberapa. Nah, ini banyak sekali ya. Oke, penjelasannya tidak saya jelaskan ada di sini. Ya, untuk ini prosedur ini penjelasannya nanti ada di mata kuliah sistem telekomunikasi. Nah, selanjutnya adalah hubungannya tadi tentang radio, yaitu penerima radio FM. Radio FM menggunakan penggambaran listrik dari sumber suara untuk memodulasi frekuensi gelombang pembawa. Pada penerima berakhir dalam proses pendeteksian gambaran dilepaskan dari pembawa dan dikembalikan dalam suara oleh speaker ini. Prinsip dari radio FM sendiri, pada saat informasi suara dari stasiun radio FM, gambaran listrik suara yang diambil dari mikrofon atau sumber program lain misalnya adalah hasil rekaman ya, digunakan untuk memodulasikan frekuensi pembawa yang dipancarkan dari antena pemancar stasiun radio. Hal ini sangat berbeda tentunya dengan radio AM, di mana sinyal di radio AM digunakan untuk memodulasikan amplitudo sinyal pembawa. Nah ini. Jadi band spektrum elektromagnetik berada di antara 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Nah, gelombang pembawa untuk stasiun secara individu dipisahkan menjadi 200 kHz, yaitu antara frekuensi radio satu dengan yang lainnya, ya, dipisahkan 200 kHz. Dan juga maksimum untuk stasiun 100 stasiun ya. Jadi 188 sampai dengan 108 ini maksimumnya adalah untuk stasiun radio. Nah, stasiun FM mempunyai device 75 kHz untuk atasnya frekuensi center dan berada di 25 kHz adalah di bawah frekuensi atau band frekuensinya. Kemudian reproduksi sumber sinyal audio yang lain adalah disebut dengan tape recorder. Nah, tape recorder adalah media audio dengan alat perekam. Ya, sistem penyimpanan data suaranya menggunakan pita magnetik. Nah, sama dulu. Nah, ini adalah kasetnya. Ini adalah kasetnya, nah kaset yang untuk menyimpan, merekam audio yang sudah direkam tadi menggunakan manual, menggunakan pita magnetik ya. Sementara itu adalah mekaniknya adalah untuk memutar, menghasilkan suara dari rekaman ini menggunakan magnetik ini ya. Oke. Ya, jalur magnetik pada tape, ya ini
Ini adalah disebut dengan head, ini adalah tape-nya, ini adalah pita magnetik dalam sini, ini adalah head-nya untuk membaca dari hasil pita itu tadi. Nah ini pitanya adalah kalau dianalogikan seperti ini, jalur magnetiknya. Makanya di tape itu ada slide A dan slide B ya. Misalnya ada slide A, jalur magnetik ini kan stereo, 1, 2 ini stereo biasanya ya. Ini ya, dibaca oleh head ini. Head ini adalah kandungannya adalah ini seperti ini. Ada kumparan, ada gulungan itu ya. Ini, nah, kemudian nanti kalau sudah set B, maka yang bagian sini dipindah. Nah, arahnya akan ke sana ya. Ini set B, set A. Nah, dalam kaset player pada umumnya benar-benar terdapat 2 elektromagnet kecil selebar sekitar 10 lebih dari hasil rekaman. Nah ini ada yang dibaca yang berbunyi nanti tadi ya. Nah ini adalah kaset yang itu biasanya adalah ukurannya 90, kalau 90 ini adalah 90 menit. Jadi 45 menit awal untuk set A dan 45 menit untuk set B. Nah, selanjutnya kaset audio merupakan media penyimpanan data audio yang direkam pada kaset yang terdiri dari pita polyester atau plastik film dengan lapisan magnet yang digulung. Nah ini untuk pitanya. Nah ini adalah penampakan dari kaset tersebut. Cara tape recorder bekerja. Nah, kenapa disebut dengan tape recorder? Karena biasanya pada tape itu digunakan adalah untuk merekam, makanya disebut dengan tape recorder. Nah, recorder bisa memutar ataupun juga menghapus dan merekam ulang, ya, pada sebuah mekanik. Nah, ketika pita ditarik, ya, ketika ditarik oleh ini adalah gulungan pita. Misalnya pita ini adalah mekaniknya, ada roller, press roll, ya namanya press roll di sini supaya dia tidak pindah-pindah, maka akan terbaca di sini. Penariknya ada di sini. Nah, dia akan ditarik oleh press roll ini. Nah, ketika pita ditarik, maka lapisan magnetik akan melewati playhead. Nih, lapisan magnetik yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya ini ya, lapisan ini ya, ini kan melewati playhead. Nah, berfungsi untuk membaca pola magnet yang dibaca menggunakan head tadi ya. Head itu yang ini, kalau penampakannya head. Nah ini. Nah, dia adalah sensor ataupun pembacanya ya, pembaca dari magnet yang dihasilkan kumpulan rekaman yang dalam bentuk magnet pada pita kaset tadi. Nah, kemudian yang pembentuknya siapa? Nah, recorder head siapa? Ya, waktu saat kita proses perekaman, dan di saat proses play ini tidak bekerja dia, tidak bekerja. Nah, dan nanti akan diubah kembali menjadi getaran suara, ya, dikuatkan dan menjadi menguat suara analog yang dikeluarkan oleh speaker. Nah, getaran suara tersimpan di pita kaset dalam bentuk pola magnet akan dibaca oleh playhead, kemudian getaran diperkuat oleh amplifier ataupun rekan elektronika penguat suara dan akhirnya diteruskan ke loudspeaker. Jadilah suara. Selanjutnya, selain itu ada CD atau CD player ataupun compact disc digital audio. Nah, ini muncul setelah ketenaran dari kaset itu pudar, jadi dari analog jadi digital dalam bentuk CD digital audio. Diperkenalkan dalam pemasaran hasil kerja Philips dan Sony atau CD DA. Mampu menyimpan sinyal audio stereo berkualitas tinggi dalam bentuk digital. Ditemukan pada tahun 1980. Nah, compact disc digital audio atau CD-DDI atau CD-DI dikenal sebagai digital audio compact disc atau dikenal sebagai audio CG. Adalah format standar untuk audio compact disc. Standar didefinisikan dalam buku merah, salah satu dalam rangkaian buku pelangi dinamai sesuai warna penjilitannya yang berisi spesifikasi teknis untuk semua format CD. Compact disc adalah evolusi dari teknologi laserdisc, di mana sinar laser berfokus digunakan untuk memungkinkan kepadatan informasi tinggi yang diperlukan untuk sinyal audio digital yang berkualitas tinggi. Berbeda dengan karya sebelumnya oleh Otto Pony dan James Rollers, informasi pada disk dibaca dari lapisan reflektif menggunakan laser sebagai sumber cahaya melalui substrat pelindung. Nah ini, dulunya adalah laser disk, ya, bentuknya besar laser disk itu ya. Ya sekitar, kalau CD mungkin kecil ini ya, kalau dulu laserdisc itu besar, ya, perangkatnya besar, ya mungkin sebesar jam dinding kayak itu ya biasanya laserdisc. Nah,
Kemudian setelah itu ada MP3 atau MPEG strip-1 atau audio layer 3 ya. Atau lebih dikenal dengan sebagai MP3 adalah salah satu format berkas pengaudioan suara yang memiliki kompresi yang baik. Meskipun bersifat lossy ya, ada rugi-ruginya ya. Sehingga ukuran berkas bisa kemungkinan menjadi lebih kecil, jadi dikompres dari hasilnya ya, ada ruginya, diperkecil ya. Beda dengan audio CD tadi, kalau CD masih formatnya masih besar ya, tidak dikompres, dari hasil dari audio CD tadi dikompres menjadi MP3 ini. Makanya dalam MP3 kalau dalam audio CD, satu CD itu bisa menampung hanya 12 ya, tapi kalau MP3 itu bisa menjadi menampung dari ratusan karena sudah dikompres. Nah, sekian itulah tadi tentang reproduksi audio hasil dari rekamannya. Oke, untuk reproduksi lainnya silakan bisa dipelajari sendiri di media-media reproduksi yang lainnya. Apa saja yang kira-kira yang Anda pahami tentang reproduksi yang saat ini ya. Reproduksi radio itu reproduksi audio. Jadi kalau di sini adalah dinyatakan reproduksi kembali audio sistem audio, maka bahwa audio tersebut sudah direkam dalam bentuk apapun, kemudian diputar ulang. Itulah yang dimaksud dengan reproduksi. Oke, jadi tugas kalian di rumah silakan mencari reproduksi apa saja yang kira-kira ada di sekitar Anda tentang audio. Tentang audio saja dulu, tidak pada videonya. Jadi reproduksi audio itu jenisnya apa saja. Oke, gitulah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.